coba. Ya, begini teman-teman, kemungkinan Bang Gondes ini sedang mendeteksi kemungkinan ada suatu energi yang ada di sekitar sini, suatu energi, dan saat ini sedang dicek oleh Bang Gondes. Kemungkinan energi apa yang akan didapatkan dari Bang Gondes, selanjutnya nanti kita bisa cek langsung atau ditanyakan langsung kepada Bang Gondes, begitu. Ya, tunggu saja ya nanti Bang Gondes selesai dalam mengeceknya. Tumis, bekalnya nggak ketinggalan tadi. Apa? Bekal. Nah, biasa Air minum. Lupa. Kalian dah ya. Tinggalan ya. Ya mengko tuh ini jero kan itu anak banyak kelapa lah ya. Iya. Saya kelapa genep. Iya. Kayunya gede-gede yo. Namanya juga. Gimana perjalanan beberapa hari ini, Pak Kumis? Masih oke? 3 malam. 3 malam. Kemarin hujan 2 hari kamera. Iya. Ngantuk. Capek kesel ya. Iyalah, perjalanan malam terus. Ini teman-teman. Namanya orang Lokasi. mau yang dituju ya. Iya, betul. Berhasil kan? Ya harus. Harus iya. Ya, semoga saja lah. Bismillah, menjalankan misi. Insya Allah misi positif ya, kita akan mendapatkan hasil yang positif lah. Amin. Ini biasanya Mbak Wongso bawa minuman. Bawa di belakang. Bisa Tuh di kantongnya tuh. Sofi kamera ada tuh kantongnya banyak tuh. Ada nanti. kamera pokoknya paling repot. Seluruh perbekalan dibawa dalam satu kantong. Ini udah dari kan masih mereka jadi merinding Pohon apa orang itu ini ya. namanya? Itu pohon apa tuh, Miss? Hah? Pohon apa itu namanya? Pohon tahu jengkol apa sengon aku. Namanya di hutan kan kayunya serem-serem loh. Iya. Kembangnya pohonnya agak tua-tua biasanya. Iya. Apa-apa lah namanya nanti. Bagaimana? Coba ditanya tuh. Dia sangat ini banget apa? Kuat banget ya. Kuat terus. Sesosok ini yang di sini sangat mengerikan Pak sekali ini di sini. Sangat kuat, sangat ini. Makanya kita harus hati-hati Pak. Ada daya Tapi tarik ya. untuk energinya ini positif atau negatif ya Bang? Positif itu. Oh, positif. Baik, ya? berarti baik. Baik. Supaya di sekitaran sini ya Bang Gondes. Iya ya, kita kan sini. Dan kemungkinan juga memang kita itu sudah masuk di kawasan alas kelapa genep ya. Iya. Karena banyak pohon kelapa ini. Iya, banyak banget di sini pohon kelapa di sini. Coba Mas. Selebih jelasnya ya, kita mending langsung interaksikan saja ya. Iyalah. Iya, Biar lebih enak, Iya, nyaman lebih enak zamannya. juga, kita juga minta izinnya Minta kepada apa namanya, Simbau Rekso lah ya. Di Iya. sini itu lebih enak lah ya. Iya, minta izin. Saya Assalamualaikum. buka gerbang dulu ya. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Salam. Mohon maaf, dengan siapa kami berbicara? Eyang Joko Sentono. Oh, Eyang Joko Tonton. Eyang, mohon izin. Di sini Eyang selaku sebagai apa ya di alas kelapa genep ini? Saya abdi dalem dari Adi Wilogo. Adi Wilaga. Berarti Eyang Joko Sentono ini abdi dalamnya ya, berarti Abdi dari dalem. Eyang Adi Wilaga. Sebelumnya mohon izin Eyang, kami mau izin lewat untuk melewati alas kelapa genep ini ya, meminta izin lewat. Dan sebelumnya kami juga ingin bertanya kepada Eyang untuk supaya teman-teman di sini juga tahu sebenarnya itu alas kelapa genep itu sejarahnya bagaimana ya, Asal mula. asal muasalnya. Sejarahnya panjang. Yang tidak berani untuk menyampaikan kepada kalian. Semua itu adalah kekuasaan yang Adi Wilaga.
Eyang Joko hanya ditugaskan membersihkan tempat-tempat di sini yang sudah lama terbengkalai. Eyang Joko menjaga. Eyang Joko tidak diperbolehkan untuk membuka tabir-tabir rahasia tentang kelapa genep. Seperti itu. Jadi yang boleh menceritakan itu siapa ya? Kalau misalkan Eyang Joko itu tidak boleh atau tidak mau menceritakan sejarah dari alas kelapa genep ini. Yang bisa menceritakan semua tentang alas kelapa genep adalah Eyang Adiwilaga sendiri. Ada tujuan apa sebenarnya? Tujuan kami Eyang. Iya. Tujuan kami itu yang pertama memang kami mohon izin kami itu untuk melewati alas kelapa genep ini. Kami mohon izin lewat Eyang. Itu. Ya. Dan yang kedua kami juga ingin tahu Eyang, atau kami ingin tahu bahwasanya sejarah dari alas kelapa genep ini ya. Kami mencari sejarah, kami itu tidak bermaksud untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau hal negatif. Kami hanya ingin mencari sejarah alas kelapa genep ini sebagai pembelajaran kami ya. Ya. Sebentar Eyang mau sebentar. Jadi begini teman-teman, Ki Joko Sentono ini, beliau ini memang merupakan seorang abdi dalem dari alas kelapa genep ini. Dan tadi Ki Joko Sentono ini juga menjelaskan bahwasanya penguasa dari alas kelapa genep ini, beliau itu adalah Eyang Adiwilaga ya, Eyang Adiwilaga. Dan kami juga ingin memberikan atau ingin mengetahui informasi mengenai alas kelapa genep ini itu seperti apa ya, karena kenapa namanya alas kelapa genep, dan itu pasti sesuatu tempat pasti ada sejarahnya, nggak mungkin nggak. Iya, Penasaran ya? Iya, jadi kita ingin tahu sebenarnya gimana sih sejarah alas kelapa genep ini, apalagi auranya itu sangat positif sekali ya. Nah, auranya sangat positif sekali. Sangat jarang sekali ada hutan kok auranya sangat Sluku patok, sluku patok, patoke si Romo menyang Solo, oleh-oleh payung muda, majenti lolo lopa, wong mati ora opah, yen opah mateni bocah. Yang Adiwilogo. Assalamualaikum cucu-cucuku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang Adiwilogo Mas. Yang Adiwilogo. Yang Adiwilogo. Ada apa? Gimana ya? Perkenalkan dulu Mas Dani. Oh iya, mohon izin Eyang. Kami dari Merjaya Tim ya. Kami dari tim Merjaya Tim. Kami memperkenalkan diri dulu, yaitu kami bernama Danu dan juga bersama teman-teman kami, yaitu ada Bang Gondes, ada Pak Kumis, ada Mbak Wongso, dan juga ada yang sedang berada di dalam Eyang, yaitu Mas Kentring. Begitu Eyang. Ada yang bisa bantu. Mohon izin Eyang, kami di sini
Yang pertama, mohon izin kami ingin lewat di Alas Kelapa Genep ini. Kami berniat untuk lewat Alas Kelapa Genep ini untuk melanjutkan perjalanan kami, Eyang, untuk menuju Alas Kutaliman. Lalu yang kedua, kami mohon izin, kami ingin tahu, Eyang, sebenarnya bagaimana sih sejarah dari Alas Kelapa Genep ini, ya? Sejarahnya seperti ini, cucuku. Dari zaman dulu, ratusan bahkan ribuan tahun yang silam, di sini adalah sebuah perkampungan, pedesaan yang sangat-sangat penduduknya itu belum mengenal tentang agama. Suatu ketika datanglah seorang pengembara untuk menjadi dan berdudukan menjadi penduduk di Kelapa Genep ini. Seorang pengembara itu membawa ajaran agama Islam, karena sang pengembara adalah salah satu murid dari para wali. Masya Allah. Tapi si pengembara itu dikucilkan dari masyarakat Kelapa Genep ini, karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, adanya agama Islam. Yang mereka sembah adalah berhala, batu, kayu. Sangat tidak percaya dengan sang pengembara itu. Suatu ketika sang pengembara sangat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika penduduk berdatangan ingin membuktikan, jika memang benar engkau percaya adanya Allah Tuhanmu, adanya agama Islam, coba buktikan dengan cara sebuah kelapa. Para penduduk meminta agar apabila kelapa itu dibelah, di dalamnya terdapat sebuah ikan. Sang pengembara dengan sangat yakin berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tidak lama kemudian terbukalah mata mereka, karena ketika kelapa itu dibuka terdapat ikan-ikan yang bisa dimakan, dan bahkan itu bisa, airnya bisa untuk mengobati penduduk di sekitar sini. Subhanallah. Seperti itu. Seketika itu juga penduduk semua percaya adanya tentang agama, percaya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit seperti itu, cucuku. Iya. Sejarah yang Eyang sampaikan dari luhur-luhur Eyang juga. Eyang. Jadi dulunya itu memang ada seorang pengembara, ya, Eyang, yang memang datang ke sini, ya, Eyang. Cucuku, ya, zaman Eyang dan zaman sekarang itu sudah sangat berbeda jauh. Sekarang telah tiba di akhir zaman, cucuku. Iya. Pesan Eyang selalu, hati-hatilah kamu membawa ajaran-ajaran agamamu, agama Islam. Selalu dekatkan diri kamu kepada Sang Halif Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, cucu. Baik, Eyang. Mungkin Eyang ada sesuatu pesan atau ada tambahan pesan lagi untuk kami dan juga buat teman-teman kami yang sedang menonton di sini, Eyang. Ingat-ingat, sekarang sudah sampai di zaman akhir.
Wong wadon ilang wirange, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Zaman wis tekan zaman akhir siki. Itu adalah filsafat Jawa, cucuku. Baik ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Yang Adi Wilaga sudah sangat Terima kasih. Dan juga sejarah yang sudah diberikan oleh Eyang. Jadi kami mohon izin kami untuk melewati alas kelapa genep ini ya. Silahkan. Dan kami juga mohon maaf bila kami dalam memasuki alas kelapa genep ini banyak hal yang membuat atau mungkin mengusik warga di alas kelapa genep ini maupun Eyang itu sendiri ya. Jadi saya mohon izin dan sebelumnya Eyang sendiri mau keluar sendiri atau dibantu ya? Pulang sendiri. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pesannya bagus banget ya. Bagus banget ini. Luar biasa pokoknya. Jadi sejarah dari alas kelapa genep ini itu memang sangat luar biasa. Yang intinya bahwasanya dulunya itu di daerah alas kelapa genep ini merupakan daerah atau sebuah perkampungan ya. Itu warganya masih belum mengenal Tuhan. Masih belum mengenal Tuhan, bahkan warga di sini itu masih tidak mempercayai Tuhan. Menyembah berhala ya. Masih menyembah berhala, yaitu masih menyembah batu, Kayu. dan lain sebagainya. Lalu datanglah seorang pengembara itu datang di alas kelapa genep ini. Beliau itu mungkin ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi banyak warga yang menolak sehingga beliau itu dikucilkan. Iya. Baru membuktikan kali ya. Belum membuktikan. Belum ya. Iya. Lalu mungkin tidak hanya zaman dulu ya, zaman sekarang pun sama ya kan. Banyak sekali orang-orang yang pada masa itu mungkin ingin membuktikan kalau kamu ingin atau kamu itu percaya dengan Tuhanmu, apa sih buktinya bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Maka si pengembara itu dengan keyakinan yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan kelapa ya. Iya, bahwasanya kelapa ini itu Dibelah. kalau dibelah pasti ada ikannya. Oh, ada bendanya, benda ikan. Iya, pasti ada ikannya lah. Lalu beliau mungkin membacakan doa yang sudah diijazahkan mungkin oleh wali-wali pada masa itu dan dibelah muncullah Ikan. kelapa. Mukjizat Apa ya. ikannya ya? Ada ikannya ya. Itu ikan mas apa ikan apa ya? Ya kurang Kemungkinan tahu Ikan itu. mas ikan ya. mas mungkin. Ikan ini apa namanya? Lele. Bukan apa? Ikan apa? Ini yang cupang. Cupang kali ya. Ya alhamdulillah udah dapat pelajaran ya di kelapa genep ini Mas Iya. Danu. Alhamdulillah. Pesannya apa aja pesannya? Pesannya juga banyak, termasuk bahwasanya seperti pesan-pesan Suku-suku Batok itu bagus loh artinya. ya, Itu itu bahasanya itu jangan sebenarnya tinggalkan itu sholat 5 waktu. Nyanyian Sunan apa ya? nyanyian Iya. sunnah itu yang menerangkan ya masalah sholat dan lain sebagainya. Itu kan memang kalau nggak salah saya dulu pernah dijelaskan oleh ulama itu memang suku-suku Batak itu kalau di suatu ilmu agama itu memang sebenarnya itu ada itu maknanya Kalau itu. dipelajari ya. Iya. Tahu aku lagu bocah cilik loh. Iya, kalau yang nggak tahu ya lagunya itu Iya. Dolanan yo. lagu dolanan. Padahal itu maknanya luar biasa loh. Iya. Makanya memang para wali pada masa itu memang dalam menyebarkan agama Islam itu sangat unik ya. Iya. Dan mati uniknya itu bagaimana orang itu Islam tetapi Bisa iya. mereka itu tidak sadar sudah. Tidak sadar sudah masuk Islam. Iya. Tetapi dengan Caranya ya. iya, sangat soft banget lah. Iya iya. Sangat halus tapi tidak masuk ke agama Islam. Oke, dan juga pesan-pesannya juga sangat lumayan ya, sangat lumayan banyak. Seperti Menarik ya. menarik sekali. Dan mungkin seperti itu ya, kita langsung lanjut saja ya ke alas Kutaliman ya. Ya, Iya, setelah dari ini baru. kita ke Kutaliman. Arah sana ya? Arah sana dan Iya. sebelumnya kita tutup dulu ya. Iya. Bila kita tutup dulu untuk masalah di perjalanan kami, bila memang ada hal positifnya silahkan diambil,
dan bila memang ada hal negatifnya Buang berkenan, jauh-jauh ya. abaikan, abaikan sajalah, anggap saja hiburan. anggap saja hiburan. Jangan ditelan bulat-bulat ya, Iya, karena ini bukan ambil yang terlalu positif berat aja ya. begitu mungkin seperti itu ya teman-teman. Iya. Kita langsung lanjut di Al-Sutaliman ya. Iya. Dan seperti itu akhirus salam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.